We live in a time of distrusts, divides, climate health, and economic dissonances. Yet, every individual has the power to contribute to a common happy future. Through our united efforts and shared determination to make a difference, to transform into a powerful force capable of
We live in a time of distrusts, divides, climate health, and economic dissonances. Yet, every individual has the power to contribute to a common happy future. Through our united efforts and shared determination to make a difference, to transform into a powerful force capable of healing.
Halo semuanya, selamat malam. Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Selamat datang di webinar kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Rifki. Saya Event dan Marketing Manager dari Tsinghua Southeast Asia. Dan untuk di webinar kali ini, topiknya adalah Smart Governance in Actions, How Sumedang is Leading Digital Innovation. Nah, ini adalah salah satu dari rangkaian webinar dari Tsinghua Southeast Asia Center, di mana kita akan memiliki rangkaian webinar lainnya di setiap bulannya. So, buat teman-teman semua, rekan-rekan semua di sini bisa stay tune terus. Informasinya akan kita coba untuk publish di sosial media dan juga dari email kami. Begitu. Nah, tanpa berlama-lama, saya menjelaskan sedikit mengenai webinar ini. Nanti webinar ini itu akan menjelaskan basically mengenai digital innovations yang dilakukan oleh salah satu key speakers kita di sini, ada dari Sumedang, nanti akan saya introduce, tapi sebelumnya kita juga ada punya beberapa speakers lain dari Tsinghua Southeast Asia Center. Kita ada Mbak Mega, Nimas Mega Purnamasari, sebagai Executive Director kami. Halo Mbak Mega, Halo, halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Rifki. terima kasih Mbak Mega. And also we have Mike Tuori as our Academic Director. Hai Mike, Halo, selamat malam. selamat malam. Oke, without any further ado, tanpa berlama-lama lagi, uh, kita langsung saja ke agenda pertama kita. Ada opening remarks dari Mbak Nimas Mega Purnamasari, Executive Director Tsinghua Southeast Asia Center. Silahkan Mbak Mega. Baik, terima kasih Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir di malam hari ini. Di sini saya lihat ada beberapa pemimpin uh, pemimpin-pemimpin hebat, akademisi, praktisi, dan juga semua peserta-peserta yang hadir di malam ini. Saya mewakili Tsinghua Southeast Asia. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Tuti Ruswati yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Indonesia. Ada juga beberapa dari Bapak Ibu sekalian. Kami juga kedatangan dari Ibu Laksmi Saraswati, Kepala Dinas Sosial dan Pasar juga turut hadir yang juga merupakan HDX alumni. Selamat malam Ibu. Jadi hari ini kita berkumpul di sini untuk merayakan inisiatif yang luar biasa oleh Tsinghua Southeast Asia dan juga Kabupaten Sumedang. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah mendengar bahwa di era kepresidensialan Bapak Joko Widodo, Sumedang mendapatkan penghargaan berupa penghargaan dari Presiden karena telah berhasil menurunkan angka stunting sebanyak 50%. Jadi hal itu merupakan juga hasil dari Project Challenge, di mana para ASN Sumedang di tahun 2021 ada sekitar 8 orang yang menghadiri dan mengikuti serangkaian training Happy Digital X dari Tsinghua University dan juga Tsinghua Southeast Asia. Hari ini kita belajar banyak banget dari satu sama lain karena di dunia yang makin terdigitalisasi ini, kita dihadapkan pada tantangan dan peluang-peluang yang baru, sehingga kita juga perlu upgrade, karena belajar tuh sampai kita meninggal, kita masih butuh upgrade terus, apalagi dengan era digital kita yang penuh dengan banyak hal yang selalu berubah, bahkan kita nggak sempat untuk catch up dengan perubahan yang terjadi gitu. Dari 24 jam ke belakang, 3 hari ke belakang, perubahan itu terus terjadi secara di setiap detiknya gitu. Jadi melalui HDX ini para peserta bukan hanya diajarkan mengenai bagaimana menjadi pemimpin yang bisa punya pola pikir inovatif dan kolaboratif, tapi juga berorientasi kepada kebahagiaan dan keberlanjutan. Jadi Tsinghua Southeast Asia ini kita sangat fokus kepada keberlanjutan, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan juga oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi tidak lupa bahwa happiness atau kebahagiaan juga merupakan part dari program kami. Sehingga salah satu aspek yang paling berharga dari program ini itu adalah project based learning. Nanti kita akan banyak belajar dari Ibu Tuti bagaimana sih project challenge ini menjadi laboratorium nyata bagi para peserta untuk menerapkan prinsip, keterampilan, dan alat-alat yang telah mereka pelajari. Jadi bukan hanya belajar di kelas, so we learn beyond classroom,
bagaimana proyek-proyek ini bisa menjadi equilibrium bagi ekosistem tempat Bapak Ibu berkarya. Jadi hasil nyatanya teman-teman dari Kabupaten Sumedang sekarang memiliki aparatur sipil negara yang tidak hanya memiliki pemahaman yang kuat tentang transformasi digital, tapi juga mampu mengimplementasikan solusi nyata untuk mengatasi permasalahan krusial dalam SDGs. Jadi fact-based dan juga research-based policy ini telah diterapkan oleh teman-teman di Kabupaten Sumedang. Jadi dengan semangat inovasi dan kolaborasi, kita berharap bahwa webinar ini bisa menjadi jalan pembuka dan juga bagi teman-teman yang ingin bergabung di program Tsinghua Southeast Asia untuk Happy Digital X bisa mencetak lebih banyak pemimpin yang visioner dan menghadirkan lebih banyak solusi nyata untuk menjawab tantangan zaman. Jadi mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih bahagia, berkelanjutan dan inklusif untuk semua. Terima kasih, itu aja Rifki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Mbak Mega atas opening remarks-nya. Sangat menginspirasi, betul seperti Mbak Mega, kita setuju sekali bahwa di era digital seperti sekarang ini, kita membutuhkan nih rekan-rekan semua juga untuk bisa saling menginspirasi satu sama lain dan keep upgrading dirinya sendiri gitu. Oke, untuk sesi selanjutnya, kita masih punya, tadi sempat Mbak Mega sedikit spill mengenai Happy Digital X Program, di mana program ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Academic Director dari Tsinghua Southeast Asia Center, Mike Tuori. Hai Mike. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Thank you, Rifki. Thank you, Mega. I will just take a few moments before we get into Bututi's session to share a little bit about our program, Happy Digital X. Let me share my screen. So Happy Digital X, this is a professional program that we run at Tsinghua Southeast Asia Center. So before I get into the program, let me introduce a little bit about the center that we have here in Bali, in case you're not familiar with it. So we're one of the overseas centers of Tsinghua University. Tsinghua University was established in 1911, so it's 114 years old university this year. And it's one of the best universities in the world. It's ranked #1 in China, and it's ranked number 12 in the world by Times Higher Education 2025. I think these rankings were just released in the last few days. So it's a great university. It's ranked higher than some famous Ivy League universities like Columbia University, for instance. And there's a lot of great notable alumni, including the president of China, Xi Jinping. And also, maybe you know, our Vice Minister of the Ministry of Higher Education, Science and Technology, Professor Stella Christie, is a professor at Tsinghua University. And Pa Luhut actually is also an honorary professor at Tsinghua University. So it's a great university. And we're one of the overseas centers. So Tsinghua Southeast Asia Center was founded in 2018 as a joint collaboration between Tsinghua University and United in Diversity Foundation, which is an Indonesian foundation. You can see our campus here in the photo. It's located in Kura-Kura, Bali. When you think about what we do at Tsinghua Southeast Asia Center, there's 3 important things to think about: sustainability, happiness, and innovation. So in all our programs and in everything we do, we're really focused on these 3 things. And we really take a systems approach, multidisciplinary, multi-sector approach, and we believe in technology as an enabler. So I think when you listen to Bututi, hopefully you will hear a bit about sustainability, happiness, and definitely about innovation in Sumedang. So where does the happiness come from? The happiness comes from the Balinese philosophy of Trihita Karana. So we look at the UN SDGs through the lens of Trihita Karana. Trihita Karana is a philosophy that says that there are 3 sources of happiness, that happiness comes from harmony between people with other people, harmony with people with nature, and harmony with people and the divine. So when we look at the SDGs through this lens, it becomes a pyramid. The first 10
SDGs are about people. Zero poverty, no hunger, quality education. They're all about people with people. The next 5 SDGs are about nature. Sustainable cities, for instance, which we will talk about tonight, climate action, life below water. These are all about people with nature. And the final 2 goals, peace and justice, and partnership for the goals, we believe as the spiritual goals. So at Tsinghua Southeast Asia Center, we believe that by pursuing the SDGs, not only will the world be more healthier and more sustainable, but people can be happier as well. So that's why we incorporate happiness into everything we do, which is why we happen to have a program that's called Happy Digital X. I think it's very unique for a university to have a program with the word happy in the name. And I really believe that our participants, our fellows, they really join this program. They're happy during the program and they leave the program happy. So Happy Digital X, this is a professional education program that's designed to train professionals on how digital transformation can address urban challenges to drive sustainability and happiness and apply their learning to solve complex real-world problems through a hands-on challenge project. This program, this will be our 3rd time running Happy Digital X, and we'll start in July of 2025, and the program runs for 12 weeks. It will run as a hybrid program, meaning it'll be both on-site in Bali and online in evening classes. The language of delivery is primarily in English, but we do offer Indonesian simultaneous translation. And we're looking to have about 55 to 80 participants joining the program. And everyone who joins this program and completes this program gets the certificate awarded by Tsinghua University. So it's just like going to Beijing and taking a course at Tsinghua, but you can do it here in Indonesia, in Bali. So what is the X in HDX? Because we have Happy Digital X. The X is like a variable. It stands for cities, systems, products, and services. When we initially developed this program, it was about cities at the core. But we felt that when we look at the sustainability of cities and the problems facing our cities, we can't ignore all the other factors. Cities are where we live, where we work, where we enjoy ourselves, and we have to make sure that all the stakeholders in the city are addressed. So this means about the products that we consume, because we consume products that have to be delivered. There's transportation involved, there's waste involved, there's services both from the government and from the private sector, and there's systems that run our cities and smart cities. So all these things need to be addressed in order to make happy, sustainable cities. And so that's our goal. Like I mentioned, this is our 3rd year. So our first year of HDX ran in 2011, which Bu Tuti was a part of. And then our second cohort ran in 2023. The thing that we can really see here is that we really take a multi-sector approach. So about 40% of our fellows have come from government, and about 40% have come from business, and the rest have come from academia and NGOs and civil society. So there's a really diverse mix of participants joining the program. We have great instructors. There's 29 instructors coming from 17 world-class universities, including Tsinghua University, but not only Tsinghua University, also from MIT and other universities. So when we look at the curriculum, there's 2 sides of it. There's the learning that we have. So we take the classes from the leading experts in technology, in city planning, in product development, in entrepreneurship, in smart cities, and we bring all of that together. And then on the other side, there's the challenge project work. And the challenge project work is inspired by these grand challenges. So our society faces huge challenges like climate change, food security, clean energy. We can't tackle these problems in 4 months. So what we do is we take a small piece of the challenge,
And we put it into the challenge project work and address this challenge project in our program as an example that we can build upon to see about how we can solve complex problems, using the skills that we learn in the program. So what's going to be new in HCX3? We're going to have brand new challenge projects with new challenge project sponsors. We're going to have a stronger focus on AI skill development. So things like prompt engineering, AI ethics, make sure that we're using AI appropriately in our work. And we're going to have more world-class instructors and industry leaders sharing with us in this program. Here are some of the faculty involved, not all of the faculty. We have the 6 thread coordinators. They're coming from MIT, from Tsinghua, from Technical University of Munich, and we have other instructors from Harvard University, several from MIT. So these are all great world-class universities, and these are professors who are the leading experts in these areas that are teaching in our programs. The really exciting thing about HCX, I believe, is about the challenge project work. So these are challenges that focus on the big problems facing our world. So these are aligned with the SDGs. They're going to be aligned with the missions of the Astachita, coming from the new administration. These are going to be challenges facing the problems that we see in our cities every day: waste management, traffic, transportation, climate, food security, all of these things. These are the kind of challenges that we will have. So some of the previous challenge projects that we had, of course, we had the digital transformation of Sumedang Regency, which Bu Tuti will share with us tonight. I think there's a lot of success stories from Sumedang. So far, they've sponsored 4 challenge projects in HCX, and all have been very successful. So I think we're all excited to hear more about that tonight. Other projects come from the private sector. For instance, developing a circular economy solution for recycling waste materials in the automotive industry. There was a sustainable fashion project where they developed a sustainable zero waste fabric from used fishing nets and bottles that were gathered from local villages. And there are other examples of e-government platforms that were developed for the government of Denpasar, for Bali province. I know that there's other HCX alumni here that have worked on these projects, and I think they've all been very successful. For HCX3, I know there's people here from Bappenas, Bapeda, different Regency governments. If you're facing a challenge, you're trying to go through a digital transformation in a way that's sustainable, that addresses stakeholder needs, that improves the happiness of your stakeholders and the people in your communities, and you want to be involved in the challenge project with HCX, please contact me. We're looking for new projects still. So I think it's a great way to get an extra set of eyes on what you're doing and get some of the best minds working on these challenges. So who are we looking for to join HCX? It's very broad. Like I said before, it's very multi-sector. The city itself is just an example of a very complex problem. It's one of the most complex problems that we can deal with on this planet. So not only are we looking for urban planners, but we're looking for anybody interested in dealing with systems and solving complex problems. So these could be urban planners or people working from NGOs, change makers. We're looking for experts in ICT that want to apply their skills to address sustainability. We're looking for people in the private sector that want to learn about how to manage their data and create digital transformation. We're looking for people in the government, in the central government, regional government, looking to level up their skills.
And we're looking for academics, lecturers, professors who want to get skills in digital transformation and sustainability and urban development. Here's a quick outline of how the schedule works. So the program will start on the 14th of July and will run through September 30th. There's 2 sessions of on-site courses, full days in Bali, and the rest of the sessions are online in the evenings. And at the end, there's a great graduation ceremony where participants get to display their challenge project solutions and have a big party with everyone. Here are some of our notable alumni from HDX. These are presidents, directors, VPs, CEOs, very high-level, important people joining HDX. We have a lot of great success stories of people where they have gone since HDX as well. And I think Bu Tuti is one of those examples. She is now the Sekda for Sumedang Regency, which is a great success, and congratulations. We also have fellows like Pak Firman, who is now the executive director of the Dewan Ekonomi Nasional for the Republic of Indonesia with Pak Luhut. We have people like Dr. Arnaldo Sinaga from Institute Teknologi Del, who came as a lecturer and is now the rector of the university. So we have a lot of these great success stories of people leveling up their career after joining HDX. And yeah, and there's a lot of HDX alumni here tonight too, I believe. So here's the timeline for applying. The application is going to open on March 1st. There will be an early bird tuition, which means there's a discounted tuition rate if it's paid before the 14th of June. And the application will close on July 1st, and the program will begin on the 14th of July. Here are our participating organizations: the Tsinghua Southeast Asia Center, along with Tsinghua Senjin International Graduate School and Tsinghua University. And please feel free to contact us. And thank you for taking the time to listen to this. I will put my contact info in the chat. If you have any other questions about HDX, please feel free to reach out. Thank you very much. Thank you very much, Mike, with the very comprehensive explanations about HDX. And seperti yang tadi Mike sudah informasikan bahwa HDX ini akan kita mulai buka pendaftarannya di awal Maret ini. Jadi untuk rekan-rekan semua yang mulai tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bisa kontak ke Tsinghua Southeast Asia Center. Begitu. Baik. Untuk yang selanjutnya kita mau menuju ke sesi utama, di mana kita akan mengundang Bu Tuti. Tapi alangkah lebih baik kalau aku juga bisa mengundang Mbak Dian sebagai Academic and Program Manager dari Tsinghua Southeast Asia Center. Halo Mbak Dian. Halo semuanya, selamat malam. Baik. Oke, jadi karena kita udah di sesi yang utama ini, maka dari itu saya hand it over untuk sesi ini ke Mbak Dian sebagai moderatornya. Silakan Mbak Dian. Oke, baik. Terima kasih Rifki, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk ke sesinya Ibu Tuti, saya ingin memperkenalkan dulu Ibu Tuti, Ibu Hajah Tuti Riswati, saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang. Dan sepanjang karirnya beliau telah menduduki berbagai posisi pemerintahan, mulai dari peran administratif hingga posisi kepemimpinan, termasuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda, dan kemudian juga pernah menjabat menjadi PLT Bupati Sumedang sebelum menjabat dalam perannya saat ini sebagai Sekretaris Daerah. Beliau memiliki gelar di bidang administrasi publik dan juga ilmu pemerintahan, termasuk gelar doktor dari IPDN Jakarta, dijadwalkan lulus tahun 2025 ya. Dan beliau juga telah menyelesaikan berbagai program pelatihan kepemimpinan, keuangan, dan tata kelola pemerintahan, baik di Indonesia maupun internasional. Nah, kami dengan sangat bangga memperkenalkan Ibu Tuti sebagai HDX Fellow kami. Beliau bergabung di program kami tahun 2021, yaitu HDX yang pertama. Dan juga Ibu Tuti juga pernah mengikuti program pertukaran layanan sipil Singapura.
Baik, Bapak Ibu sekalian, saya serahkan ke Ibu Tuti. Silakan, mangga Ibu Tuti di-share semua ilmunya ini hari ini, malam ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tadi saya sudah diperkenalkan ya oleh Mbak Dian dan Pak Rifki, juga Pak Mike ya. Selamat malam. Jadi pada hari ini saya akan mencoba, sebetulnya hanya sharing saja ya. Hanya sharing saja terkait dengan bagaimana sih perjalanan Kabupaten Sumedang mulai tahun 2018 sampai dengan saat ini. Itu karena pada tahun 2018 ini banyak tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Sumedang. Nah, kemudian pimpinan kami waktu itu Pak Haji Doni Ahmad Munir yang alhamdulillah saat ini juga terpilih lagi menjadi Bupati Sumedang, sehingga tadi sustainability terkait dengan berbagai program ini mudah-mudahan bisa sustain. Dan Kabupaten Sumedang ini untuk meningkatkan SDM-nya pada tahun 2021 tadi kita 8 orang dari Kabupaten Sumedang ini ikut menjadi peserta Happy Digital X, dan itu terdiri dari beberapa kepala OPD. Waktu itu saya sebagai kepala Bapeda mengikuti Happy Digital X selama 6 bulan itu ya. Selama 6 bulan, hanya sayang waktu itu masih COVID ya, jadi kita Zoom gitu, tidak ada dalam offline gitu ya. Tetapi pada saat setelah COVID kita ada pertemuan juga di Bali. Nah, baik Bapak dan Ibu, peserta webinar kali ini kita akan mencoba bagaimana sih Kabupaten Sumedang membangun smart city-nya gitu ya, sehingga Kabupaten Sumedang ini saat ini bisa leading di transformasi digital. Latar belakang dari mohon di next slide-nya. Nah, ini kita mempunyai latar belakang kenapa Kabupaten Sumedang pada tahun 2000 mulai dari 2018 Kabupaten Sumedang ini mempunyai luas wilayah ini 155.872 hektar. Kemudian ada 26 kecamatan, 270 desa, 7 kelurahan dengan total penduduk itu hampir 1,2 juta. Dan di mana pada tahun 2023 indikator makro kita ini berada pada baik itu IPM 72,69, kemudian tingkat pengangguran terbuka ini masih tinggi di 7,7, kemudian juga laju pertumbuhan ekonomi di 5,03, kemudian dari tingkat kemiskinan di 10,14, Gini rasio 0,39, dan indeks per kapita masih 34,6 juta. Nah, kalau lihat dari kondisi geografis Kabupaten Sumedang beserta ukuran-ukuran indikator makro Kabupaten Sumedang, tentunya untuk mengelola kabupaten yang dengan jumlah penduduk yang sedemikian banyak, ini tidak mungkin dilakukan hanya dengan biasa-biasa saja. Tentunya harus ada lompatan-lompatan, inovasi dan kolaborasi yang harus dilakukan mulai dari pemimpinnya, mulai dari leaders-nya. Oleh karena itu, kami memandang bahwa dalam mengelola 1,2 juta penduduk Kabupaten Sumedang dengan berbagai isu strategis yang dihadapi, baik itu kemiskinan, stunting, laju pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, maka jajaran pemerintahan, birokrasi sebagai motor penggerak dari penyelenggaraan pemerintahan yang pada ujungnya adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang sejahtera tadi ya, dengan tujuan SDGs-nya bagaimana mencapai kebahagiaan masyarakat, maka para birokrat leaders-nya harus berpikiran bisa bagaimana open mind, bagaimana open heart, bagaimana open will. Oleh karena itu pimpinan kami
menganggap bahwa kapasitas dari seorang leaders itu sangat penting. Oleh karena itu, pada tahun 2021 kita menyekolahkan 8 orang leader yang sekarang menjadi leader-leader di Kabupaten Sumedang. Ada jadi kepala Bapeda, ada inspektur, kemudian ada Diskominfo, kemudian Kadis Pertanian, semua menjadi eselon 2 setelah mengikuti Happy Digital X ini, dan itu menjadi motor penggerak Kabupaten Sumedang untuk terus berupaya mencari solusi-solusi dari isu permasalahan yang ada. Nah, bisa kita lihat, coba next slide-nya, bisa kita lihat dari log frame nih. Log frame kita pada tahun 2018 tantangan kita ini di mana indeks SPBE kita masih rendah, masih sangat rendah. Ini di 2,48, di mana ekosistem ini belum terbangun. Kemudian merit system kita masih sangat rendah, masih 207, di mana manajemen ASN ini belum optimal. Kemudian nilai sakit ini juga belum optimal, kita masih sangat rendah, bahkan paling rendah di se-Jawa Barat ya, ke-27 dari 27 kabupaten kota, di mana akuntabilitas kita, kinerja kita belum optimal. Kemudian dari sisi indeks pelayanan publik juga ini masih cukup lama dan berbelit-belit. Nah, oleh karena itu menghadapi challenge seperti ini, menghadapi isu strategis ini, maka kita mencoba membuat satu ekosistem, sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana performance dan digital transformasi prosesnya itu mulai dari tata kelola pemerintahan yang harus berbasis digital. Karena tanpa digitalisasi, maka kita tidak akan bisa menjangkau seluruh masyarakat 1,2 juta, kemudian 26 kecamatan, 277 desa dengan ribuan kadernya. Nah, sementara persoalan yang harus kita tuntaskan ini harus cepat. Tidak bisa lagi kita lambat tanpa adanya data yang harus kita kelola. Nah, oleh karena itu kita mencoba meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kemudian manajemen kepegawaian juga berbasis digital, kemudian akuntabilitas kinerja juga berbasis digital, kemudian public service berbasis digital. Nah, sehingga dengan performance dan digital transformation proses ini, kita bisa membuat satu ekosistem SPBE dengan membuat super apps e-office dan Tahu Sumedang. E-office itu untuk layanan government to government, government to business, dan e-office ini dibagi dua, ada e-office kabupaten dan e-office desa, di mana Kabupaten Sumedang ini digital signature untuk e-office itu sudah sampai ke 277 kepala desa. Nah, sehingga kepala desa ini sudah bisa mempercepat layanan masyarakat dengan bisa menyediakan 17 layanan publik untuk masyarakat, surat-surat keterangan tidak perlu datang lagi ke desa, tetapi hanya cukup lewat Wakepo. Nanti saya terangkan apa itu Wakepo. Masyarakat tinggal masuk WA saja, masukin nik, KK dan sebagainya, maka kepala desa itu tinggal menandatangani secara digital. Jadi masyarakat yang di Bekasi tidak perlu datang lagi ke Sumedang, tidak perlu ongkos dan sebagainya. Dan Tahu Sumedang itu adalah untuk layanan publik. Nah, ternyata dari Happy Digital X ini kita mendapatkan satu rangkuman setelah 6 bulan itu kita digodok, walaupun sebetulnya kita itu banyak juga kebingungan sebetulnya pada saat banyak belajar di Happy Digital X, karena ternyata banyak juga hal-hal teknis ya yang disampaikan di sana, tetapi pada akhir pembelajaran kita sudah dapat menyimpulkan
bahwa ternyata kita mendapat digital learning. Jadi bagaimana kita membuat digital learning, kemudian digital culture yang paling penting adalah bahwa digital ini tidak akan bisa berhasil apabila memang culture literasi masyarakat untuk memanfaatkan digital itu juga tidak dimanfaatkan. Maka di sini adalah yang paling penting adalah untuk merubah satu kota agar bisa smart, maka adalah digital leadership. Jadi, bagaimana seorang leaders harus mengerti tentang digital sehingga bisa menciptakan satu data driven government, yaitu good data, good decision, dan good result. Di mana data harus menjadi awareness dari seluruh pemangku kepentingan, seluruh stakeholder harus menjadi awareness sampai dengan tingkat kader. Kita harus sadar bahwa data itu adalah sangat penting. Maka apabila data yang kita hasilkan adalah sangat baik, maka keputusan yang akan diambil berbasis data itu akan sangat bagus juga, dan tentunya outcome atau resultnya juga akan sangat baik. Nah, sehingga pada tahun 2024 kita bisa dengan menjalankan proses ini, mobilisasi orkestrasi terhadap Sumedang Digital Government Transformation Framework ini, kita bisa mencapai di 2024 SPBE kita sekarang di 4,51. Ketiga tingkat nasional dan di kabupaten ke-1 tingkat Jawa Barat, di mana ekosistem digital ini sudah terbangun, kemudian merit system kita 328, bahkan sekarang 346, di mana optimalisasi ASN untuk manajemennya sangat optimal. Kemudian sakit kita sekarang sudah di 77,44, tertinggi juga di Jawa Barat, dan public service index kita sekarang di 90,1 atau A. Jadi dari semua proses ini kita harapkan ultimate goals-nya kita bisa membuat satu smart city, yaitu smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment. Nah itu next lagi. Nah ini SPBE indeks kita, ini dari bisa dilihat perjalanannya ya, semula dari 2,46 naik menjadi 2,51, naik lagi ke 381, ke 352, tahun 2002 ke 384, ke 23 4,14, dan sekarang di 4,51. Artinya bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Sumedang sudah tidak bisa hanya bersifat administratif atau pemenuhan administrasi saja. Tapi bagaimana SPBE ini bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Bagaimana SPBE ini bisa membuat satu digital yang bisa membuat cheaper, lebih murah, bagaimana faster, lebih cepat, bagaimana safer, lebih aman, dan lebih friendly, lebih bisa ramah terhadap pelayanan kepada masyarakat. Nah itu kemudian next lagi. Nah ini use case SPBE kita di Kabupaten Sumedang, dan ini apa ya, alur pikir yang didapatkan dari Happy Digital X ini luar biasa. Kita juga belajar bagaimana teori U, di mana kita mencari masalah itu tidak hanya dari permukaannya saja, tapi kita harus melihat kedalamannya. Jadi yang harus kita selesaikan adalah bagaimana akar masalahnya itu diintervensi. Nah, kita ada 2 super apps, di mana ada government to government, government to economic, itu bersifat internal. Nah, bersifat internal itu ada e-office desa, ada e-office kabupaten, di mana ini semua layanan untuk birokrasi itu. Dan kemudian kita hubungkan untuk government to citizen, government to business yang bersifat eksternal di Tahu Super Apps, di mana ini semua layanan publik, baik itu pendidikan, kesehatan, kemudian perizinan, kemudian dan lainnya ya, pengaduan dan sebagainya itu ada di Tahu Sumedang. Nah ini kita buat kenapa Super Apps ini agar masyarakat tidak bingung juga gitu ya,
Karena terlalu banyak aplikasi juga, maka kita interoperabilitaskan semua layanan digital service. Lanjut. Nah, selanjutnya tadi sudah sampaikan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Sumedang ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi bagaimana SPBE ini berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, maka SPBE yang kita terapkan adalah SPBE berdampak berdasarkan tematik. Nah, ini tematik kemiskinan, di mana kita integrasi data kependudukan sangat penting. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengintegrasikan data kependudukan. Sehingga tidak ada lagi data yang berbeda-beda di masing-masing dinas, ego sektor, dan sebagainya. Kita sudah lakukan integrasi sehingga hanya satu data saja yang diakui di Kabupaten Sumedang, yaitu dalam sistem SPBE kependudukan dan sumbernya hanya dari Dinas Dukcapil. Nah, kemudian ada data bantuan sosial. Jadi kita bisa memetakan data orang miskin dengan berbagai intervensinya. Satu orang berbasis NIK ini sudah mendapat bantuan apa saja. Bisa kita petakan sehingga kita bisa melihat orang miskin yang belum terintervensi yang mana. Apakah kendalanya dari data kependudukan, apakah kendalanya dari hal-hal lain BPJS dan sebagainya. Nah, itu bisa kita integrasikan dengan berbagai SKPD. Nah, kemudian kita juga ada Reksosek ya, registrasi sosial ekonomi, juga kita satukan datanya. Kemudian BPJS kesehatan, kemudian ada data e-Puskesmas juga kita integrasikan, kita interoperabilitaskan ya. Kemudian ada Desa Cantik. Desa Cantik itu desa cinta statik, di mana setiap desa di Kabupaten Sumedang sekarang sudah mempunyai mini comment center, di mana 20 indikator masyarakat dengan status sosial ekonominya, kemudian sampai bisa memetakan rumahnya seperti apa, kemudian pekerjaannya di mana, usianya seperti apa, sumber airnya, sumber listrik dan sebagainya, itu bisa terpetakan di Desa Cantik. Nanti kalau dalam diskusi berkembang kita demokan juga bisa. Kemudian kita ada SIGEOL, Sistem Informasi Geospasial, di mana Sistem Informasi Geospasial ini bisa memetakan sampai dengan penduduk rumah miskin. Pak Luhut waktu kita di Bali juga ya, pernah kita demokan bagaimana kita bisa memotret 360 derajat rumah warga miskin, di mana kita bisa mengintervensi mana yang berhak menjadi rutilahu, mana yang tidak gitu ya. Dan before afternya bisa kita sampaikan. Kemudian pemantauan dengan Esakip Desa. Jadi di Kabupaten Sumedang itu ada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa, di mana ada 3 kategori, ada penurunan stunting, ada penurunan kemiskinan, dan One Village One Product atau layanan publik tingkat desa. Nah, ini semua dilakukan melalui digitalisasi, sinergi dengan gerakan bersama lawan kemiskinan. Next. Nah, kemudian selain dari SPBE tematik kemiskinan, kita pun punya SPBE tematik stunting. Nah, ini stunting yang memang sudah terkenal di Indonesia, bahwa Kabupaten Sumedang ini terkenal dengan penanganan stunting melalui digitalisasi, sampai Pak Bupati Pak Doni Ahmad Munir pada waktu itu sampai ekspos di depan seluruh bupati wali kota se-Indonesia, di depan Pak Jokowi juga. Bahkan saat ini Kabupaten Sumedang untuk belajar SPBE ini sudah hampir 300 kabupaten kota se-Indonesia yang datang untuk belajar SPBE di Kabupaten Sumedang. Kemudian juga penghargaan yang kita dapat dari SPBE ini, jadi ternyata sistem pemerintahan berbasis elektronik ini
kalau kita jalankan dengan baik, ternyata bermultiplier efek terhadap seluruh layanan. Sehingga Kabupaten Sumedang sampai dengan saat ini telah mendapatkan hampir 270 dari 2018, dari 2019 sampai dengan 2025 ini, kita mendapatkan 270 penghargaan, baik itu tingkat pusat sampai provinsi dan dari stakeholders lainnya. Bahkan Kabupaten Sumedang karena BSPBE-nya cukup tinggi, kita diapresiasi juga oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi anggota ASCN. Hanya 4 kabupaten kota se-Indonesia, Asosiasi Smart City Networking tingkat ASEAN. Jadi ada Sumedang, Banyuwangi, Makassar, DKI ya gitu. Sehingga kita setiap tahun pasti diundang untuk expose terkait dengan best practice use case yang kita lakukan di luar negeri dengan anggota-anggota ASEAN-nya, sehingga inovasi ini bisa diterapkan di negara lain. Nah, ini untuk stunting tematik kita ada si Cakep, Sistem Informasi Cegah Kematian Persalinan, di mana kita menerapkan untuk stunting itu lifetime service, mulai dari remaja putri sampai ibu hamil, kemudian sampai melahirkan, kita intervensi dengan digitalisasi. Ibu dan anak itu si Cakep, Sistem Informasi Cegah Kematian Persalinan, kemudian remaja dan ibu hamil ini ada si Nurmi, Sistem Informasi Remaja Putri dan Ibu Hamil, kemudian ada Esakip Desa yang tadi 3 intervensi, kemudian Simpati Jitu ya, Sistem Informasi Stunting Terintegrasi, dan juga gerakan bersama lawan stunting. Nah, sehingga di sini bisa dilihat dari grafiknya, Kabupaten Sumedang dengan SPBE stunting ini bisa menurunkan stunting cukup signifikan. Next. Nah, selain itu juga ada tematik investasi. Kita ada digitalisasi untuk perizinan untuk investment tematik perizinan, di mana kita sekarang bisa mengeluarkan NIB itu hanya dari desa. Yang tadinya bisa 1 bulan, sekarang di desa hanya dilayani 10 menit saja. Kemudian perangkat desanya kita latih untuk mengeluarkan NIB, sehingga sekarang NIB hampir mencapai dengan target 1 juta, kita sudah hampir 200, hampir 300 lah. 300 NIB yang kita bisa keluarkan. Kemudian juga penerbitan layanan NIB melalui e-Office Desa, kemudian integrasi NIB dengan aplikasi UMKM. Next. Nah, ini juga tematik inflasi, kita ada Sindang, ada Sistem Informasi Perdagangan, di mana setiap hari real time dari 9 pasar ini terus mengupdate datanya, sehingga kita dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri setiap hari bagaimana inflasi ini mewarning Kabupaten Sumedang dengan 8 bahan pokok pentingnya ini bisa terlihat mana yang jenis-jenis bahan pokok penting yang memang sudah HET, sudah harga eceran tertinggi. Nanti ada warningnya ke comment center kita, sehingga kita langsung memberikan intervensi apa yang harus dilakukan oleh SKPD terkait, baik itu operasi pasar maupun subsidi dan sebagainya. Next. Lanjut tentang, nah ini contoh bahwa untuk remaja putri, karena untuk ibu hamil, karena kita untuk 0 AKB, 0 angka kematian bayi dan 0 angka kematian ibu, kita pasang smartwatch di 1000 ibu hamil yang beresiko, di mana di sini bisa terlihat bahwa bagaimana tekanan darahnya, kemudian oksigennya, kemudian ada user location-nya, kemudian detak jantungnya, kemudian berapa langkah dan sebagainya. Sehingga para kader, para petugas puskesmas ini bisa mendeteksi dari ibu hamil yang
ada di tahun ini, berapa sih sebetulnya yang beresiko. Nah, dipantau dengan si Nurmi ini, dengan smartwatch ini, dan bisa langsung terkonek terhadap comment center yang ada di puskesmas, bahkan di Kabupaten Sumedang, dan itu ada lanjutannya adalah tim pemburu ibu hamil, sehingga ibu hamil harus dipaksa minimal 6 kali datang ke petugas kesehatan, sehingga ini mencegah kematian ibu, di mana seringkali ibu ini melahirkan apabila sudah parah gitu ya, sehingga ini didampingi terus oleh tenaga kesehatan. Next lagi. Dan yang terakhir, mungkin sharing-nya nanti bisa berkembang di diskusi. Kita ada layanan Wakepo, yaitu WhatsApp kebutuhan pelayanan online. Kenapa Wakepo ini hadir? Karena kita memandang bahwa masyarakat dalam memanfaatkan aplikasi, kalau download ya, itu susah gitu ya. Sehingga WA WhatsApp ini dianggap nenek kakek, emak-emak, nini-nini yang ada di lembur, yang ada di kampung-kampung, ini pasti sangat friendly terhadap WhatsApp. Ya, oleh karena itu seluruh layanan yang ada di Kabupaten Sumedang kita masukkan ke hub WhatsApp dengan nomor 081122022220. Ini tinggal di-update saja, sehingga tadi data-data yang diperlukan, baik itu simpati penurunan stunting, baik itu untuk Sakip Desa, baik untuk pelayanan desa, layanan pajak, maupun pelayanan publik, pengaduan, dan semuanya ada di sini, termasuk profil Kabupaten Sumedang, termasuk wisata dan sebagainya, termasuk tadi data bansos bisa diakses oleh masyarakat. Nah, sehingga masyarakat tinggal membuka ini, semua fiturnya ada, tinggal klik-klik saja, sehingga layanan masyarakat, layanan digitalisasi yang sudah kita sediakan ini diharapkan bisa diakses oleh masyarakat luas. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan secara umum. Nanti kami pun siap kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana sih bentuknya Wakepo itu, bagaimana sih bentuknya simpati, bagaimana sindang, bagaimana kemiskinan, dan sebagainya, bisa kita diskusikan pada sesi diskusi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti, terima kasih banyak. Saya terwow-wow pertama karena sangat friendly. Kenapa? Banyak banget istilah-istilah yang dibuat menarik ya, kayak tahu Sumedang, si Gel, si Ya, cantik gitu. Jadi memang saya melihatnya sangat berorientasi pada user, pada pemakai, dan juga sangat empatetik ya kepada kebutuhan masyarakat gitu di banyak level. Kalau boleh di-share sedikit Bu Tuti, waktu saat belajar di HDX ya, itu kan 6 bulan, itu Bu Tuti kan sempat ya, pusing gitu ya, bahan-bahannya banyak banget, juga profesornya juga banyak. mungkin banyak sekali vocabulary yang baru gitu, kayak misalkan Bu Tuti Ya. tadi sempat share ada open mind, open heart gitu. Apa sih yang paling berkesan dan mengena gitu, dan menjadi titik tolak Bu Tuti dan teman-teman bisa bertransformasi gitu, secara leadership? Ya, secara leadership yang paling mendasar di Happy Digital X itu yaitu tadi bagaimana kita membangun keberlanjutan. Keberlanjutan, kemudian komitmen, konsistensi dari seorang leaders untuk berubah. Itu karena tanpa kita mau berinovasi, berkolaborasi, berubah, maka layanan-layanan kita tidak pernah itu continuous improvement. Ini bisa dibuktikan oleh Kabupaten Sumedang dulu pada saat kepemimpinannya Pak Doni Ahmad Munir, kemudian beliau habis masa jabatan 20 September 2023, kemudian pas sekdanya waktu itu Pak Herman Suryatman, itu sempat kita khawatirkan. Karena seringkali kita diskusi dengan UID ya, dengan Kang Nyoto, dengan Bu Dewi, dan sebagainya, kita sampai saat ini pun kita terus membangun kader-kader gitu ya, kader-kader untuk melanjutkan. Karena kami berpikir bahwa leader create leader, maka saya pun harus mempersiapkan kader saya nanti yang harus mengganti, dan termasuk Pak Herman pada waktu itu. Pak Herman sempat sering membrief kita gitu ya, bagaimana ini Sumedang kalau misalnya sekarang pemimpinnya berganti.
maka kewajiban kita adalah mempertahankan ekosistem yang sudah dibangun dengan susah payah, tetapi ekosistem itu tidak akan bisa kita bangun sendiri. Kita harus bangun layer-layer, layer 1, layer 2, layer 3, bahkan layer 4. Oleh karena itu, dari Happy Digital X ini kita bangun satu rutin, kita ada The Lips, digital leadership ya, bekerja sama juga dengan UID. Kemudian kita bangun juga Koklas yang melibatkan seluruh stakeholder, bahkan kepala desa, masyarakat, pejabat struktural. Nah, di sana kita membuat satu project-project ya, project challenge, termasuk di Happy Digital X juga kita membuat satu project challenge di kelompok-kelompok begitu ya, dengan use case yang ada, termasuk di Kabupaten Sumedang itu menampilkan 2 waktu itu ya, yang UMKM, kemudian ada Sikube, Sistem Informasi Kelompok Usaha Bersama, di mana Sikube ini diberikan modal kepada masyarakat miskin dan kita pantau secara digital. Kemudian bagaimana smart farming, integrasi pertanian dan sebagainya. Happy Digital X pada waktu itu angkatan pertama itu banyak sekali sih use case yang kita coba analisis gitu ya. Nah, sehingga dari situ kita bisa merubah struktur sebetulnya. Merubah struktur berpikir, sistematika berpikir untuk mencari solusi dari berbagai problem. Itu yang paling terpenting dari pendidikan Happy Digital X, sehingga memang merubah konstruksi berpikir kita, bagaimana kita bisa menjawab seluruh persoalan tetapi dengan cepat gitu. Karena tetap tantangan masyarakat pada saat ini semakin kompleks. Apalagi saat ini dengan kepemimpinan baru ya, Pak Prabowo sudah sangat substantif, harus berdampak kepada masyarakat kecil gitu. Maka kita dari jajaran pemerintahan tentunya pun harus beradaptasi terhadap kebijakan tersebut dan harus menjabarkan kebijakan tersebut. Seorang leaders ya harus mempunyai kemampuan untuk mensistematikakan bagaimana konstruksi berpikir menjawab seluruh persoalan dibantu dengan digitalisasi. Itu paling Mbak Dian. Iya, ya. Terima kasih Bu Tuti udah bring bahasa Indonesia saya jadi hilang ini. To bring forward ya, struktur berpikir, konstruksi berpikir ini sangat penting dan sustainability. Sustainability kan juga saya melihatnya sustainability dalam governance. Bagaimana ini program-programnya terus tetap bisa dilakukan Berlanjut. gitu. Iya, Kaderisasi iya. penting ya. Kan Ya. tidak mungkin dari cuma 6 yang ikutan SDX gitu kan, ini harus di-share sebanyak mungkin gitu. Saya ingin membuka pertanyaan, ini sudah ada beberapa yang masuk juga dari Bapak di Hotmaringan di Samosir, katanya apakah mungkin bikin create virtual studi banding nih di kecamatan untuk di Sumedang, Kabupaten Sumedang. Apa pernah Bisa. dilakukan juga mungkin sebelumnya? Virtual studi banding. Iya. Ya paling kalaupun sekarang apa yang ingin dieksplor, ini bisa kita buka sekarang, misalnya tadi bagaimana sih proses bisnis untuk penurunan stunting, bagaimana sih untuk kemiskinan dan sebagainya, atau layanan desa tadi. Bahkan saat ini kita sudah membangun untuk layanan PBG, karena program 3 juta rumah ya dari Menteri PKP, kita sudah bisa melakukan yang setadinya 3 bulan, ini bisa hanya 3 jam saja dengan digitalisasi dan pemangkasan beberapa persyaratan yang memang itu resiko rendah gitu ya. Kecuali resiko tinggi, kita tetap harus survei lapangan dan sebagainya. Itu. Baik, ini Bapak sepertinya raise hand, silakan Pak. Langsung saja. Ya, baik. Terima kasih Bu. Izin memperkenalkan diri, saya Hotma Samosir Bu dari Pemerintahan Kota Binjai. Kebetulan saat ini saya jadi kasubag program Bu di salah satu kantor kecamatan, namanya Kecamatan Binjai Selatan. Nah, saya cukup tertarik Bu dengan konsep smart governance ini karena kalau izin sharing Bu, sekitar 5 tahun yang lalu
di periode wali kota 2 periode sebelumnya, kami pernah juga menerapkan konsep smart city. Jadi saya pikir konsep smart city ini mirip di mana kita ingin memaksimalkan penerapan teknologi informasi. Tetapi izin Bu, seperti yang Ibu bilang tadi, begitu rejim berganti, karena beliau sudah habis 2 periode, nah setelah itu sepertinya tidak terlalu dilanjutkan. Gitu. Nah oleh karenanya pertama, saya pikir isu tentang digital governance ini makin lama akan makin relevan ya Bu. Dan itu bukan menjadi sesuatu yang bisa kita hindarkan. Nah, mungkin saya pribadi ingin mengambil atau mengadopsi apa yang sudah dilakukan Sumedang, tetapi dalam konsep yang lebih kecil, Bu. Skala yang lebih kecil. Nah, maksudnya kecil itu adalah kami ingin apakah memungkinkan untuk menerapkannya itu dalam area kecamatan, Bu. Sebagai informasi, Bu, di kecamatan kami, Kecamatan Binjai Selatan, kami memiliki 8 kelurahan, Bu. Jadi tidak cukup representatif, tetapi memang tidak terlalu luas gitu. Nah, yang ingin saya tanya pertama, apakah menurut Ibu apa yang sudah dilakukan oleh Sumedang itu bisa diterapkan dalam skala yang lebih kecil seperti kecamatan? Yang kedua, bila memungkinkan, seperti tadi request saya Bu di kolom chat, apakah memang memungkinkan Bu untuk membuat virtual studi banding Bu? Karena ya mohon maaf Bu, kami baru aja kena efisiensi gitu. Jadi saya khawatir tidak memadai Bu perjalanan dinas kalau memang nanti mau harus ke sana gitu Bu. Jadi kan kita bicara dalam konsep yang realistis Bu ya gitu. Jadi saya sangat berharap ada inovasi yang bisa kami buat, perubahan yang bisa kami buat dengan kapasitas dan keterbatasan yang kami miliki begitu. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih. Oh, langsung dijawab aja ya. Iya, langsung Jadi aja. Pak Hotmaringan ya. Ya, Pak ya, Hotmaringan siap, dari siap. Binjai. Bapak kalau tidak salah Binjai itu pernah ke Sumedang. Tapi saya tidak tahu ya pada saat kepemimpinan Bupati sebelumnya mungkin ya. Itu karena Binjai itu pernah ke Sumedang juga. Nah, apakah bisa diterapkan ke skala yang lebih kecil? Ya tentu bisa Pak. Sangat bisa. Bahkan tadinya awalnya kita kan piloting dulu Pak, seperti stunting. Untuk penerapan sistem informasi stunting terintegrasi itu kita awalnya di 7 posyandu. Kemudian beberapa puskesmas yang di kota. Tapi itu untuk menguji dari fitur yang kita gunakan apakah itu komprehensif atau tidak. Apakah itu bisa menjawab persoalan angka prevalensi stunting atau tidak. Kepentingannya adalah piloting. Tapi kalau misalnya sekarang banyak sekali kabupaten kota yang datang ke Sumedang itu langsung aplikasi saja Pak, langsung replikasi saja Pak, ATP saja, amati tiru plek aja gitu, atau ATM amati tiru modification gitu, modifikasi gitu. Nah, itu bisa langsung di adopt ya. Kalau Sumedang itu untuk aplikasi gratis Pak. Jadi tinggal MOU saja Bupati dengan Bupati Binjai dengan Bupati Sumedang, MOU saja nanti aplikasi kita berikan. Tetapi kalau misalnya tadi Bapak mau menerapkan di satu kecamatan saja misalnya, itu sangat mudah Pak, apalagi e-office ya. E-office tinggal diaplikasikan saja proses bisnisnya. Karena kalau hanya 8 kelurahan berarti si digital signature ke BSSN-nya hanya 8, Pak. Gitu. Kemudian hanya camat, kemudian para kasih dan lurah itu pasti hanya 2 hari juga selesai, Pak, itu. Lebih mudah sekali gitu. Hanya tinggal bagaimana yang menjalankannya gitu. Kemudian sekarang virtual studi banding sangat dimungkinkan Pak. Sekarang bisa Zoom. Bapak mengirim surat saja pada kami, nanti link Zoom-nya kita berikan. Nanti mungkin karena kalau terkait dengan aplikasi, bagaimana menerapkan di Binjai dan sebagainya itu pasti lebih teknis ya. Nanti teman-teman kita Pak Sekretaris Diskominfo, kemudian Pak Kadiskominfo itu juga bisa memberikan pencerahan. Tapi yang paling terpenting adalah begini Pak, jadi
digitalisasi itu hanya tool saja, hanya alat saja. Tetapi yang penting adalah people dan prosesnya. Jadi kalau misalnya people-nya tidak aware terhadap itu, maka tidak jadi apa-apa. Kemudian bagaimana prosesnya tidak kita lakukan, proses bisnisnya tidak kita lakukan, bagaimana behind the scene-nya tidak selalu update terhadap digital yang kita punya, maka itu tidak jadi apa-apa, Pak. Stunting di Kabupaten Sumedang, kita sudah bisa menggerakkan 1.700 kader posyandu se-Kabupaten Sumedang. Dan setiap bulan kader tersebut sudah menginput data penimbangan balitanya ke sistem kita. Itu sudah menjadi kebutuhan gitu. Sudah menjadi kebutuhan kader yang setadinya dia laporkan hanya melalui kertas saja gitu ya. Kemudian diantar pakai motor ke puskesmas, kemudian puskesmas merekap dan sebagainya. Itu tidak lagi kita gunakan, tetapi bagaimana para kader ini setelah penimbangan bayi posyandu itu langsung menginput ke sistem. Nah, dari input sistem itu ada juga verifikasi, baik itu kalau gizi spesifiknya itu maka oleh puskesmas, petugas gizi dan sebagainya, khawatir dalam input data kader tersebut ada kesalahan. Nah, kalau sudah verifikasi betul, maka masuk ke dashboard. Untuk gizi sensitifnya, kita ada 20 indikator, ada beberapa SKPD, maka oleh Kepala Bapeda, diverifikasinya, baru masuk dashboard. Nah, itu bisa apabila proses bisnisnya itu berjalan seluruhnya gitu. Jadi tidak hanya mengadop aplikasi, tapi bagaimana menjalankan aplikasi ini sehingga digital ini bisa bermakna terhadap penyelesaian masalah. Itu, Pak. Baik, Ibu, terima kasih banyak dan sepertinya jawaban Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan yang baik sekali ya. Bisa di follow up setelah ini di luar webinar ini. Maaf, ini kucing saya di belakang ada back sound. Sepertinya jawabannya Bu Tuti tadi sebetulnya sudah menjawab juga pertanyaan dari Ibu Sofi Solihah ya. Apa yang first step yang harus dilakukan untuk menciptakan sistem ini dan Bu Tuti tadi sangat baik meng-highlight bahwa sebetulnya digitalisasi itu hanyalah tools. Jadi people and process are the core gitu. Jadi bagaimana orang-orangnya juga aware dan juga mau menjalankan proses yang tidak mudah ya di belakang behind the scene-nya itu harus konsisten gitu terus-terusan, nggak bisa bolong-bolong gitu. Nah ini mungkin satu lagi pertanyaan terakhir ini dari sebelum kita tutup ya webinar ini, ada satu pertanyaan dari Ibu Titis. Bagaimana ini, apakah sudah efisiensinya apa pernah dianalisa implementasi SPBE ini dan apa saja tantangan terbesar dalam implementasinya ini, Bu? Efisiensi tentu banyak ya. Waktu awal kita untuk internet saja, dulu masing-masing SKPD itu menganggarkan internet. Tetapi setelah terintegrasi, kita bisa efisiensi dari 5 miliar menjadi hanya 2 miliar saja. Karena Diskominfo dengan mengintegrasikan jaringan, karena kita untuk SPB ini ada 3, device networking application. Device-nya bagaimana, sarana prasarana dan sebagainya, dan kita berangkat dari seadanya dulu. Tidak semua harus komputer baru, semua tidak. Tetapi bagaimana mengintegrasikan seluruh potensi yang ada, yang tadinya terkotak-kotak di masing-masing SKPD dan sebagainya, disatukan di Diskominfo. Jadi Diskominfo menjadi komandannya untuk membagi networking ini ke masing-masing SKPD sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bisa terrecord apakah kalau di masing-masing SKPD itu dengan sekian puluh megabyte itu ternyata dipakainya game, ternyata dipakai nonton YouTube dan sebagainya, tidak produktif. Tetapi setelah diintegrasikan kita bisa men-track SKPD mana yang memang sebetulnya tidak terlalu banyak dipakai untuk kerja, tetapi lebih banyak dipakai untuk nonton dan sebagainya, kita kurangin. Nah, sehingga lebih efisien. Nah, kemudian dari sisi BBM, dari sisi
kurir surat. Itu contoh kecil saja ya, kurir surat. Dulu kita kalau mengundang seluruh kepala desa, 270 desa, itu ada kurir pengantar surat. Nah, kalau sekarang sekali klik saja saya sudah menandatangani surat dari Sekda ke 277 desa, maka detik itu pun saya tanda tangani langsung tersebar ke seluruh kepala desa di e-office-nya. Jadi tidak ada lagi kurir untuk BBM, nganterin surat dan sebagainya. Kita sudah tidak ada istilah mengantar surat gitu. Semuanya sudah serba e-office. Jadi tinggal warning saja di grup bahwa lihat di e-office ada undangan ini dan sebagainya. Itu dari sisi BBM. Dari sisi ATK sudah jelas bahwa kita tidak lagi print-print surat dan sebagainya gitu ya. Kemudian dari sisi efisiensi layanan, kecepatan, informasi bisa langsung tersebar cepat gitu ya, termasuk para kepala desa yang tadinya mungkin terganggu apabila sedang tidak di kantor desa, tetapi sekarang bisa anywhere, anywhen, kapan saja, di mana saja gitu ya. Kepala desa bisa melayani masyarakat. Itu mungkin salah satu contoh. Masih banyak contoh lain yang bisa kita efisiensikan dari SPB. Baik. Ibu, satu lagi ini ada yang kurang. Tantangan terbesarnya apa nih, Bu? Oh ya, tantangan terbesarnya adalah di literasi. Satu, kalau pimpinan sudah digital rezimnya sudah bagus, kemudian literasi masyarakat sudah bagus, ini tentunya semua layanan yang kita sediakan ini pasti akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi apabila masyarakat literasinya masih rendah, maka semua aplikasi ini tidak termanfaatkan dengan baik. Maka pelayanan publik yang harus kita lakukan ini sosialisasi SPBE ini harus terus dilakukan dengan peningkatan literasi digital masyarakat dengan berbagai cara, baik itu sosialisasi, edukasi, dan sebagainya. Di samping komitmen, konsistensi pimpinan juga itu sangat penting. Gitu. E-office ini tidak akan bisa berhasil apabila pimpinannya tidak konsisten terhadap itu, gitu ya. Karena kalau tidak konsisten maka susahlah pakai digital segala lama dan sebagainya. Karena awalnya pasti meraba-raba, lama, susah dan sebagainya. Itu konsistensi dan resistensi. Tentu resistensi. Setiap perubahan itu pasti ada resistensi dan resistensi ini harus kita hadapi bersama. Sepanjang itu akan bermanfaat terhadap masyarakat banyak, maka resistensi itu harus kita hadapi. Siap, siap. Saya kalau jadi anggota ASN ini saya semangat banget ini ngubah apapun yang pengen diubah ini. Makasih banyak Ibu Tuti. Semoga semangat dan ininya menyebar ke Bapak Ibu sekalian dan kita bisa bertransformasi bersama ya. Dan sepertinya waktunya juga sudah habis. Mari kita akhiri webinar ini. Maka saya akan serahkan ke Pak Rifki. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Dian, terima kasih Bu Tuti, hatur nuhun Ibu Ya, atas pemaparannya tadi sangat luar sama-sama. biasa. Iya, inovasi digitalisasinya juga kita bisa lihat manfaatnya, di mana itu tidak hanya bentuk aksi saja di pemerintahan, tapi kita bisa lihat bahwa manfaatnya bisa diterima oleh masyarakat gitu. Terima kasih banyak Ibu. Nanti rekan-rekan semua, Ibu sekalian saya juga minta izinnya secara langsung. Mungkin tadi ada yang sempat tanya apakah pemaparannya boleh dibagikan atau tidak gitu. Boleh. Silakan, Siap. boleh. Ya. Baik kalau gitu. Terima kasih banyak Ibu Tuti. Tadi kita sudah ada di sesinya Bu Tuti. Terima kasih banyak buat rekan-rekan semua. Nah, seperti yang tadi Ibu Tuti juga telah sampaikan bahwa nanti akan di-sharing pemaparannya. Jadi untuk rekan-rekan semua juga bisa bantu untuk berikan kita masukan, feedback dari webinar ini dengan cara scan QR ini atau teman-teman bisa screenshot dulu sekarang, kemudian nanti scan-nya nanti. Di sini juga ada link-nya buat teman-teman semua, di mana nanti dari rekan-rekan semua yang mau minta pemaparannya bisa masukkan aja di komennya di situ.
Nanti kita akan kirimkan secara private via email untuk pemaparan Ibu Tuti. Nah, di luar itu juga kita ingin memberikan informasi nih untuk rekan-rekan semua di sini yang sudah hadir dan sudah memberikan feedback kepada kami untuk bahan kami juga agar bisa memberikan webinar yang lebih baik lagi, lebih menarik lagi dengan speaker-speaker juga yang lebih yang menginspirasi teman-teman semua. Jadi ilmunya kita bisa sharing bareng-bareng. Nah, nanti kita akan pilih secara random, akan ada 3 feedback yang akan kita berikan hadiah berupa merchandise dari Tsinghua Southeast Asia Center. Nanti tolong dimasukkan nomor WhatsApp-nya, nanti bagi yang terpilih secara random tadi, kita akan kontak via WhatsApp untuk minta alamatnya untuk kami kirimkan souvenirnya. Begitu. Oke, silahkan kita berikan dulu waktu untuk teman-teman, rekan-rekan di sini untuk bisa screenshot dan juga bisa isi feedback. Baik, untuk yang selanjutnya, mengingatkan kembali sekali lagi untuk rekan-rekan semua mengenai program eksekutif atau profesional training dari Tsinghua Southeast Asia Center yang kita tadi sebut ada Happy Digital X, City System Product and Service, di mana Ibu Tuti adalah salah satu fellows kita, dan hasilnya juga terlihat bahwa hasil dari yang Bu Tuti dapatkan di sini dari challenge project-nya yang memang diambil dari sebuah permasalahan nyata yang ada di sekitar kita untuk bisa kita solve bersama dengan cara digitalisasi. Begitu. Nah, tadi udah sempat dijelaskan juga oleh Direktur Akademi kami, Pak Mike Tuori. Jadi teman-teman semua di sini bisa screenshot juga untuk page ini untuk dibaca kembali, atau seperti tadi Pak Mike juga udah sempat berikan kontaknya langsung, atau teman-teman bisa kontak di sini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Karena program Happy Digital X ini akan kita mulai pendaftarannya di 1 Maret. Begitu. Baik. Oke, kita di akhir. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua. Dan aku juga mau ngajak nih untuk rekan-rekan semua bisa open videonya untuk kita foto bersama ya. Nanti akan ada tim kami di sini yang bantu untuk screenshot. Kita mulai, kita tunggu dulu. Silahkan rekan-rekan untuk bisa buka videonya. Oke, aba-aba. Saya mulai aba-abanya ya. Oke, baik semuanya. Kita mulai dari page yang pertama. Baik, 1, 2, 3. Oke, page selanjutnya. 1, 2. Terima kasih. Yang satu lagi, 1, 2. Siap. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Tuti dan tim. Sama-sama. Makasih banyak Ibu, hatur nuhun. Ya, Semoga juga sama-sama. silaturahminya kita terus jalan terus. Terima kasih kepada Mbak Dian sudah menjadi moderator, kemudian kepada Pak Mike dan juga Mbak Mega tadi untuk pemaparannya dan welcoming remarks-nya. Untuk rekan-rekan semua, kalian luar biasa. Terima kasih banyak sudah sampai malam-malam begini masih tetap ada semangatnya untuk tahu dan juga belajar, dan Bu Tuti sendiri menginspirasi kami semua. Baik, saya Rifki. Untuk kali ini saya mengucapkan terima kasih untuk rekan semua. Maaf kalau ada salah-salah kata. Maka dari itu saya ucapkan selamat dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Terima kasih, selamat malam. To transform into a powerful force capable of healing our world.